Ikan lele merupakan salah satu komoditas unggulan di sektor perikanan, di mana pada tahun 2021, nilai produksi mencapai 1,06 juta ton, dengan nilai rupiah mencapai 18,93 triliun dan hasil tersebut didominasi dari kegiatan budidaya. Peluang pemasaran ikan lele sangat potensial, baik pasar domestik maupun internasional. Di mana ikan lele memiliki diversifikasi produk olahan yang beragam seperti filet, daging giling surimi, frozen food, abon, kerupuk, nugget, lele asap, tahu walik lele, dawet lele, dan lain-lain. Ikan lele memiliki beberapa varietas, salah satunya adalah lele mutiara, Celarias gariepinus. Ikan ini merupakan hasil persilangan dari beberapa jenis lele, yaitu lele Mesir, lele piton, lele sangkuriang dan lele dumbo, sehingga menghasilkan ikan lele mutiara dengan keunggulan, pertumbuhan cepat, ukuran seragam, dan lebih tahan terhadap penyakit. Kota Binjai merupakan salah satu sentra pembenihan dan pembesaran ikan lele mutiara. Salah satu kelompok yang sudah berhasil membenihkan ikan lele mutiara adalah Pokdakan Anugerah Lele. Dengan produksi sekitar 750.000 ekor per siklus. Kelompok ini merupakan kelompok binaan Bapak Jamalus SPI, Penyuluh Perikanan Satminkal Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, BP3, Medan. Budidaya ikan lele memiliki beberapa segmen, salah satunya adalah pembenihan. Pembenihan ikan lele mutiara sudah banyak dilakukan oleh kelompok perikanan. Salah satu kelompok yang membudidayakan ikan lele mutiara adalah Pokdakan Anugerah Lele. Usaha pembenihan ikan lele mutiara memiliki beberapa tahapan, yakni tahap persiapan kolam, seleksi induk, pemijahan, pemeliharaan benih atau pendederan. Persiapan. Persiapan kolam pemijahan. Siapkan kolam beton berukuran 2 x 3 x 1,5 meter. Bersihkan kolam dengan cara menyikat untuk membersihkan kotoran dan lumut. Jemur di bawah sinar matahari untuk menghilangkan mikroorganisme patogen dan bahan kimia berbahaya. Isi air dengan ketinggian 30–40 cm. Masukkan kakaban. Kakaban berfungsi sebagai media menempelnya telur ikan. Lokasi kolam untuk pemijahan sebaiknya di lokasi yang jauh dari aktivitas sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat stres pada indukan selama proses pemijahan. Pemijahan dan pembenihan. Seleksi induk. Induk yang baik merupakan syarat penting untuk pembenihan ikan. Dengan menggunakan induk yang baik tentunya akan menghasilkan benih yang berkualitas. Pilih induk yang siap memijah, sehat dan sudah matang gonak. Timbang induk jantan dan betina dengan perbandingan 1:1. Penimbangan induk perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah telur yang akan dihasilkan. Adapun ciri-ciri indukan betina yang siap memijah atau matang gonak. Bagian perut tampak membesar ke arah anus dan jika diraba terasa lembek. Lubang kelamin berwarna kemerahan dan tampak agak membesar. Pergerakannya lamban dan jinak. Sedangkan ciri-ciri ikan lele jantan yang siap untuk dipijahkan atau matang gonak. Alat kelamin tampak jelas dan lebih menonjol. Warna tubuh agak kemerah-merahan. Tubuh ramping dan gerakannya lincah. Pemijahan. Masukkan indukan ke dalam kolam. Induk dibiarkan memijah selama 1 kali 24 jam. Proses pemijahan biasanya terjadi pada malam hari. Induk biasanya akan saling mengejar. Induk lele jantan akan mengejar induk lele betina dan berputar-putar. Induk lele betina akan mengeluarkan telur kemudian induk lele jantan mengeluarkan sperma. Proses pembuahan pada pemijahan lele terjadi secara eksternal. Setelah 24 jam, induk ikan yang telah memijah diangkat untuk dipindah ke kolam pemeliharaan induk. Selanjutnya induk ikan dipelihara seperti biasa untuk dapat dipijahkan kembali.
Induk ikan yang berukuran 1 kg dapat menghasilkan telur sebanyak 60.000 butir dengan tingkat penetasan telur sebesar 80–85%. Penanganan telur. Telur ikan yang telah dibuahi kemudian dipindah bersama dengan kakaban ke kolam penetasan. Sebelumnya, sediakan aerasi untuk sirkulasi oksigen. Aerasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan oksigen di dalam kolam. Biarkan sampai telur menetas. Telur akan menetas setelah 24 jam untuk menjadi larva. Pada fase ini, larva belum diberikan pakan selama 3 hari, karena masih terdapat cadangan makanan pada larva. Telur yang tidak berhasil menetas dibuang dengan menggunakan sifon atau serok. Tujuan membuang telur yang tidak menetas adalah agar telur tidak menyebabkan bau busuk dan mencemari kolam pemeliharaan larva. Pemeliharaan larva. Pindahkan larva ke kolam pemeliharaan dengan ketinggian air 40 cm. Larva dipelihara selama 15 hari dengan pemberian pakan tambahan berupa cacing Tubivex. Pemberian pakan tambahan baru boleh dilakukan pada hari keempat. Lakukan pengamatan dan pencatatan larva yang mati. Pemanenan larva. Tempatkan wadah dan serokan di bagian pembuangan air sebagai tempat menampung larva. Lakukan pembuangan air kolam hingga surut. Pindahkan larva yang sudah tertampung ke dalam ember dan dilakukan grading atau sortir. Lakukan penghitungan larva dengan teknik sampling. Tujuan penghitungan untuk mengetahui jumlah larva yang dihasilkan. Pemeliharaan benih atau pendederan. Larva ikan lele yang telah disortir dimasukkan ke dalam kolam dengan ketinggian air 40 cm. Lakukan pemeliharaan selama 25 hari. Pemberian pakan buatan berupa pelet dengan frekuensi 3 kali sehari, yaitu pagi, siang dan sore hari. Lakukan penambahan air secara berkala. Pemberian pakan buatan bisa diberikan F99 atau pakan komersil starter lainnya sesuai ukuran mulut benih. Pengamatan kualitas air. Hal yang tidak kalah penting untuk kita lakukan adalah pengamatan kualitas air. Pengukuran kualitas air menggunakan alat ukur kualitas air. Lakukan pengukuran dan pencatatan hasil pengukuran kualitas air secara berkala dan didokumentasi dengan baik. Adapun parameter kualitas air yang akan diamati meliputi suhu, 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Oksigen terlarut, DO, 3 mg per liter. Dan keasaman, pH, 6,5 sampai dengan 6,8. Pengukuran kualitas air merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan budidaya. Dengan kualitas air yang memadai maka ikan yang kita pelihara dapat tumbuh dengan optimal. Pengukuran kualitas air sebaiknya dilakukan di pagi dan sore hari. Pemanenan. Panen benih. Proses pemanenan dilakukan pada pagi atau sore hari. Hal ini untuk mengurangi stres pada benih. Buang air kolam. Lakukan penyerokan benih menggunakan serok dan benih ditampung pada ember atau hapa. Sortir benih sesuai ukuran dan lakukan penghitungan jumlah benih. Biasanya benih yang dihasilkan berukuran 2–3 inci dengan harga Rp200 sampai dengan Rp300 per ekor. Dalam satu siklus biasanya akan menghasilkan 43.000 ekor. Packaging. Puasakan ikan selama 1 hari. Masukkan air ke dalam wadah plastik. Masukkan benih lele sebanyak 300 sampai dengan 500 ekor dengan ukuran yang seragam, dan tambahkan oksigen sebanyak 75%.
Distribusikan ikan sesuai lokasi permintaan. Tujuan dilakukannya pemuasaan ikan adalah untuk mengurangi air kotor, karena limbah atau feses bisa menjadi racun selama transportasi. Pembenihan ikan lele mutiara menghasilkan benih dengan pertumbuhan yang lebih cepat, lebih tahan penyakit dan ukuran seragam. Dengan keunggulan pada lele mutiara ini, kiranya dapat meningkatkan minat masyarakat dalam melakukan budidaya ikan lele mutiara.